Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan mempelajari mengenai letak unsur. Nah, ini beda sama yang awal kita pelajarin letak unsur berdasarkan konfigurasi kulit atom ya, yang 2818 itu ya. Ini lebih lengkap ya, lebih detail. Dan nantinya kita juga membahas bilangan kuantum. Kita bahas dulu dari letak unsur. Seperti kalian ketahui, ini adalah aturan Aufbau, urutan mengisi elektron berdasarkan subkulit atom ya. Lalu jika ingin menyingkat, kita bisa menggunakan golongan 8A. Nah, kalau ingin menentukan letak unsur, kita cukup melihat periodenya itu periode berapa berdasarkan kulit atomnya ya. Kulit itu yang ini kan ya. N1 berarti kulit ke-1, kulit kedua dan seterusnya. Ya, ini kalau N1 kulit 1 berarti 1S. Kalau N5 kulit kelima itu isinya subkulitnya ada 5S, 5P, 5D dan 5F. Kulit ke-6 mempunyai subkulit 6S, 6P dan 6D, begitu ya. Golongan seperti biasa kita melihat elektron valensi. Nah, kalau konfigurasi yang dulu itu kan sederhana, 281. Nah, 1 berarti elektron valensinya, maka golongan 1. Tapi satunya satu apa? 1A atau 1B. Nah, itu akan lebih detail kalau kita menggunakan konfigurasi yang berdasarkan subkulit ini. Nah, kita cukup melihat pada konfigurasi tersebut elektron valensinya punya subkulit apa? Kalau subkulit S, nah karena S itu isinya maksimal 2, maka kalau S-nya terisi 1, golongan 1A, kalau terisi 2, golongan 2A. Tapi kalau yang terakhir itu P, maka untuk menentukan golongan perlu ditambah S sebelumnya. Ya, jadi S ini anggap aja singkatan dari selalu ya, selalu ikut. Kalau dia sendiri yang terakhir, dia nggak butuh siapa-siapa. Tapi kalau orbital selain S, maka dia pasti mengajak S ya, selalu ikut. Nah, hasil penjumlahannya berapa, itulah golongannya dan dia masuk ke golongan A. Jadi misal P1. Nah, sedangkan S-nya kan 2. Maka 2 tambah 1 hasilnya 3. Oh, artinya dia golongan 3A. Lalu jika subkulit yang terakhir itu D. Kalau subkulit terakhir D, dia juga butuh S yang di belakangnya dia. Dan mereka ini masuk ke golongan B. Seperti kita tahu kemarin, D itu maksimal isinya 10. Nah, jika D itu terisi 1 sampai 6, cara mencari golongannya mudah, cukup ditambah sama S. S kan maksimal 2. Jadi kalau D-nya 1, totalnya 2 tambah 1, 3. Oh, berarti dia golongan 3B. Nah, kalau dia D-nya isinya 4 misal, berarti 4 tambah 2, 6, maka golongan 6B. Nah, ini pengecualian jika D-nya itu 7 dan 8. Sebentar. Iya benar ya. 7 tambah 2 itu 9. 8 tambah 2 itu kan 10 ya. Nah, mereka ini masuk ke golongan 8A. Nah, ini kurang ini ya, maaf. Ini keliru yang di sini. Jadi yang atas ini penjumlahan normal berlaku untuk D1 sampai 5. 5 tambah 2 kan 7 ya. Nah, kalau ini D6 sampai 8 ya, karena 6 tambah 2 itu kan 8 ya. Karena golongan itu maksimal 8, 8A dan 8B, maka untuk D6 sampai D8 semuanya masuk golongan 8A. Kalau kalian cek tabel periodik unsur, kok 8A sih ini? 8B ya. Jadi kalau cek di tabel periodik unsur, 8B itu pasti kolomnya ada 3, D6, D7 dan D8. Lalu kalau D-nya 9, nah 9 tambah 2 itu kan 11.
maka puluhannya dibuang, kita tinggal punya satuan 1B. D10, 10 tambah 2 2B 12, maka dia golongan 2B gitu ya. Sebenarnya kalau di internasional tuh sudah simpel, nggak ada lagi golongan A sama B, adanya golongan 1 sampai 18. Cuman soal dan buku yang beredar di Indonesia ini masih yang lama, jadi saya ajarkan yang lama. Lalu kita punya sub kulit F ya, kita kan punya SPDF gitu ya. Kalau F ini sangat sederhana. F itu hanya punya 4, ini perhatikan yang hijau, punya 2, 4F dan 5F. Jika elektron valensinya 4F, berapapun isi F-nya, dia pasti golongan lantanida. Jadi nggak perlu ditambah sama S, nggak perlu juga melihat isi dari F-nya dia F berapa. F maksimal 14 ya. Lalu jika yang terakhir itu adalah 5F, berapapun F-nya, dia pasti golongan aktinida. Gini. Oke, lengkap ya untuk golongan dan periode. Sekarang saya pakai contoh. Saya taruh sini. Misal saya punya, ya ampun, nggak cukup di sini. Saya taruh bawah aja. Saya punya atom K ya, misal ya. K ini kan nomor atomnya 19. Bagi yang nggak tahu itu dari mana, silakan beli tabel periodik unsur, atau bisa beli buku di koperasi, itu bukunya buku paket kimia, materinya udah lengkap. Kemudian di dalamnya juga sudah ada tabel periodiknya. Nah, kalau nomor atom 19 kita pakai yang disingkat aja. Kita pilih yang ini, AR ya, karena nomor atomnya 18, paling mendekati. Ini AR. Setelahnya AR selalu 4S. Ini. Nah, AR tadi sudah mewakili 18 elektron, sedangkan kita elektronnya ada 19, berarti kurang 1 ya. Maka isikan di sini 4S1. Oke, sekarang kita tentukan letaknya. Periode berapa? Golongan berapa gitu ya. Nah, kita amati. Untuk periode tadi melihat kulit atom nih, kulitnya di sini kan 4, maka dia pasti periode 4 besar. Nih. Kemudian subkulitnya S1 ya, maka kalau S1 dia pasti golongan 1A. Ini segampang itu gitu ya. Coba saya kasih contoh lagi. Ini boleh di screenshot dulu. Saya kasih contoh yang kedua ya. Apaan sih? Ini teorinya saya garis dulu. Saya taruh sini contoh yang kedua. Misalkan saya punya itu Fe. Fe ini nomor atomnya 26. Nah, yang paling mendekati adalah AR ya, AR lagi ya. Jadi jangan pilih KR karena kebanyakan. Kita pilih AR.
AR sudah mewakili 18. Setelah AR itu adalah 4S. S maksimal isinya 2. Nah, berarti kita udah punya 18 tambah 2, 20 ya, kurang 6. Kita cek di afbau. Nah, 4S posisinya di sini. Setelah 4S, kita lanjutkan perjalanan. Oh, ketemu 3D. Nah, berarti kita tulis di sini 3D. D maksimal isinya 10. Sedangkan elektron kita tinggal 6, berarti kan muat, masukin aja semua di sini. 6 gini. Lalu coba kita cek letak unsurnya. Periode Nah, periode tadi kan melihat kulit atom. Kulitnya ini ada kulit keempat sama kulit ketiga. Nah, tidak harus ambil yang belakang. Kalau kulitnya ada yang kulit keempat sama kulit ketiga, berarti atom tersebut kan kulitnya ada 4 ya. Maka periodenya periode 4. Simpelnya, kalau ada 2 kulit atom, itu ambillah angka yang terbesar. Ini kulit keempat, kulit ketiga. Kulit ketiga ada isinya ini, lalu kulit keempat ada isinya ini. Nah, berarti jumlah kulitnya kan ada 4. Ambil yang terbesar. Lalu golongan, selalu lihat yang belakang. Belakangnya D6 ya. Mencari golongan itu kan S tambah D, selalu ditambah. 6 tambah 2 itu kan 8. Maka dia golongan 8B. Gini. Mudah kan ya? Saya kasih contoh ketiga. Apa misalnya? BR kali ya. BR tuh nomor atomnya 35. Space-nya nggak cukup, kita ambil yang kecil aja. N aja ya. N nomor atomnya itu 7. Gini. Maka kita boleh singkat pakai HE ini ya. Nggak disingkat nggak apa-apa, langsung mulai dari 1S dan seterusnya. HE ini sudah mewakili 2 elektron. Setelah HE selalu 2S. Maksimal isinya 2. Nah, kita udah punya elektronnya 2 tambah 2 4 ya, kurang 3. Nah, kita lihat di afbau. Setelah 2S, maka kita ketemu 2P. Tulis di sini 2P. 2P 3 kurangnya udah pas 7. Nah, sekarang kita cari periode dan golongan. Periode seperti biasa, lihat kulit atom nih 2. Golongan lihat yang terakhir. Oh, terakhirnya P, tetap harus tambah S ya. 3 tambah 2 jumlahnya 5. Kalau P dia golongan A. Gini. Nah, semoga bisa dipahami ya. Nah, kemudian untuk materi yang berikutnya yaitu bilangan kuantum. Kita lanjut materi yang berikutnya yaitu bilangan kuantum. Bilangan kuantum ini fungsinya untuk mencari letak elektron yang lebih mendekati ya, yang paling mungkin. Bilangan kuantum ada 4, N, L, M, dan S ya. N itu bilangan kuantum utama menunjukkan kulit atom, L bilangan kuantum azimut menunjukkan subkulit atom, M itu bilangan kuantum magnetik menunjukkan orientasi orbital, dan S bilangan kuantum spin menunjukkan arah perputaran elektron. Nah, kalau ingin lebih detail, silakan kalian baca di buku paket yang ada di koperasi. Nah,
sekarang saya contohkan cara mencari bilangan kuantum dari setiap unsur. Bilangan kuantum yang diminta pada soal itu biasanya mencari bilangan kuantum dari elektron yang terakhir atau elektron valensi. Kita coba langsung dengan soal. Pakai soal yang tadi, kita punya atom K, lalu kita cari bilangan kuantumnya ya. Saya pakai warna yang beda aja biar nggak bingung nanti. Biru ya misalkan, ini N, lalu kita bisa mencari L. Nah, kita cari N nya dulu. N tadi menunjukkan kulit atom. Nah, elektron terakhirnya kan ini 4s1. Kulit ditunjukkan dari angka 4. Oh, berarti N nya 4. L ini kita lihat dari orbital terakhir atau subkulit ya. Ini S, P, D, F. Kalau yang terakhir adalah S, maka L itu harganya 0 ya. Kalau yang terakhir P, L nya berharga 1. Kalau yang terakhir D, L nya berharga 2. Lalu kalau yang terakhir F, L nya berharga 3. Nah, L di sini karena yang terakhir S, maka harganya 0. Lalu M ini kan tadi plus minus L ya. Nah, L nya kebetulan 0, nggak mungkin ada plus 0 min 0, maka otomatis M nya 0 ya. Lalu S nya bilangan kuantum spin. Nah, itu dilihat elektronnya, dia mengarah searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Caranya kita gambar dari M tadi, bilangan kuantum magnetik ya. Biasanya letak elektron itu digambarin sama kotak ini. M itu harganya 0 tadi ya. Nah, elektronnya cuma 1. Nah, biasanya kita buat menghadap ke atas. Menghadap ke bawah dulu apa boleh? Boleh ya. Cuma ini biar mudah mengingat aja. Pertama kita gambar menghadap ke atas. Nah, kalau menghadap ke atas berarti S-nya itu plus setengah. Kalau kalian pengen menghadap ke bawah dulu ya nggak apa-apa, berarti yang menghadap ke bawah itu yang plus, nanti yang kedua yang menghadap ke atas adalah min. Nah, kita coba yang berikutnya ini ya. Fe, kita cari bilangan kuantumnya. Yang dilihat elektron terakhir. Nah, ini kulitnya 3, berarti N nya 3. Lalu L, karena terakhir D ya, maka harganya L adalah 2. Lalu M nya, karena plus minus L, berarti M nya itu plus minus 2. Nah, kita gambarin kotaknya. D itu punya 5 orbital, makanya isinya maksimal 10. Atau kalian biar nggak perlu menghafal, S itu kotaknya 1, P3, D5 kayak gini ya. Lihat harganya aja. M itu plus minus 2, berarti kalau di bilangan garis bilangan kita kan punya min 2, min 1, lalu 0, 1, 2 ini ya. Lalu kita isikan elektronnya. Ternyata elektronnya ini ada 6. Tadi kita sepakati hadap ke atas dulu, yang plus. Kita isi satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5. Udah mentok, jangan sampai kotak di sini. Balik ke awal tapi menghadapnya berlawanan. Yaitu ini 6. Ya.
saya tebelin. Nah, artinya elektron terakhir jatuh di kotak min 2, maka M itu harganya min 2. Jadi jangan bingung, kalau plus minus 2 ini harga perkiraan dulu. Nah, pase piro? Nah, lihat jatuhnya elektron di mana. Ini. Ya. Lalu S. S tadi plus minus setengah, kita lihat elektron terakhir yang saya tebeli nih. Elektron terakhir hadapnya berlawanan ya, menghadap ke bawah, berarti min setengah. Kalau begini, ini itu plus setengah. Nah, contoh terakhir kita lihat yang paling akhir 2P3 ini ya. Berarti N nya 2, L nya karena yang terakhir P itu L nya 1, ini tulis 1. Lalu M tadi plus minus L, berarti plus minus 1. Yuk kita gambar, nggak perlu menghafal jumlah kotak ya. Kalau plus minus 1 berarti di garis bilangan dimulai dari min 1, 0, plus 1 ini ya. Pase berapa? Kita hitung dari elektron. Elektronnya isinya 3. Kita isi satu-satu dulu. 1, 2, 3. Ternyata elektron ketiga jatuh di kotak berharga 1. Berarti harga pasnya M itu adalah 1. Nanti kalau ulangan atau jawab soal, kalau M-nya masih plus minus itu masih belum jawabannya ya, maka nanti nilainya pasti kurang. Lalu S. Nah, karena ini masih menghadap searah semua, masih hadap ke atas, maka S-nya ini harganya plus ya. Angkanya S itu selalu setengah, jadi ini plus setengah. Nah, itu materi dari saya hari ini. Kalau masih belum paham, didengerin lagi videonya, dibuka bukunya yang ada di koperasi gitu ya. Dan saya ingatkan bagi yang ingin mengikuti seleksi, besok terakhir pendaftaran tanggal 17, dan nggak usah minder, wong itu ngerjakannya juga online, mumpung gratis juga, anggap sebagai kesempatan untuk mengasah pengetahuan gitu ya. Demikian materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.